contoh bermacam-macam datang wacana-wacana nang kasini. Nah, fokus saja. Belum kalau kita duduk di tanah di wilayah nang dimana kegiatan manusia tuh banyak lagi. Ini bermacam-macam melalui pendengar. Nah ini nang kada sanggup nih, nang masuk terus ini dunia masuk ini. Kalau di sini masih terbatas. Kalau sini dunia nih masuk nih. Nah kan kata. Dari nih kepala nih makanya nang dari pikiran nih nang paling banyak kan kan. Wasallim ala ruhi Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qubsika. Allahumma shalli ala ruhi Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad minal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi ridwallahi ta'ala walhamdulillah. Istilah salik dalam perjalanan, nah itu ada hubungan ala ibadah. Nah kan kata, jadi istilah sama dengan berbicara syariat lain syar'i, hukum syar'i lain beda dengan syariat kan kata. Syar'i itu sudah ada pelaksanaan gawirnya kan kata penanganannya, sedangkan syariat ini harus mencari isi daripadanya kan gitu dulu syari'nya kan kata. Nah belum lagi sampai kepada syariatullah. Nah ini dulu kita birisakan diri kita dulu. Itu yang pertanyaan. Birisakan dulu diri kita. Ada kalau dulu ada nang ganjalan, ada kabar di mana, ada nang pendapat di mana, nang pernah didengar tapi kurang memahami, kurang mengetahui dan hendak tahu. Nah dulu. Itu dulu. Jadi saya rukun Islam kan ada 5. Iya. Mungkin ulun pertanyaan yang pertama, rukun Islam yang pertama ini itu kan mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, ucapan kayak sana, cuman arti rukun itu apa juga? Iya. Jadi pertama itu kan mengucap 2 kalimat syahadat ya. Bunyinya tuh la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah itu ya. Iya. Nah, ini kan memang babakan yang ini bahasanya memang kasih toto. Ya dari saran-saran tadi kan dari begitu babakan hijrahnya itu memang disitulah yang terintinya kan. Di samping terakhir dari pertanyaan jadi istilahnya kehendak daripada yang sanak saudara kita yang tadi kan tentang Anas. Nah ini kan berbeda. Jadi 3 babakan yang bakalan pertanyaan ini seandainya tadi pertanyaan itu juga ada, dia tak kupas juga kayaknya. Nah kan kayak itu dulu. Nah, jadi pada dasar yang dituliskan oleh Masyayikhina kita Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang kitab yang pertama dulu yang paling banyak bahari itu yang beredar di masyarakat itu kan kitab Parukunan. Nah kan kata nang punya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah kan kata. Jadi kalau nang sudah Sabilal Muhtadin, kitab-kitab yang lain, cuman nang paling banyak disebarkan dari pelosok ke pelosok masuk sampai kamu buncuk kampungnya tuh, sudut-sudut kampung paling dalam tulisannya tuh di atas tuh kitab Parukunan. Nah kan isinya. Nah itu membicarakan tentang iman dan Islam. Nah kan kata. Nah itu nang paling pertama dulu.
Jadi kenapa di situ ditulisakan, dan bahkan sampai sedunia memakai pendapat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Istilahnya sampai yang ditulisakan di dalam masyarakat rukun RK, RW, RT. Nah kan gitu, rukun tetangga, rukun nah rukun wilayah kan gitu ta. Nah, rukun kalau kan di sini nih. Nang baru, nah ini tuh sudah tuh ilmunya siapa nang menyediakan dulu masa dulu, jangan seandainya itu kadada tulisannya. Itu kan dipakai dulu tak secara duniawinya kan kita. Nah di situ kembali. Nah lalu babakan yang paling inti dari sudut pertanyaan, nah kan ini di sini ternyata ikraru bil lisan wa tasdiqu bil hati bil qalbi, ini rukun yang pertama, iman Islam. Bilanya Islam belum pasti tuh orang tuh beriman, itu sudah jelas kan tak. Jadi kalau Islam tuh belum tentu beriman. Kan kalau Islam. Tapi kalau beriman itu sudah pasti orang Islam. Nah karena itu dulu. Itu yang penting banget tuh penekanan pertama kepada diri kita. Kalau Islam itu belum tentu beriman. Tapi kalau orang-orang yang beriman itu pasti orang Islam. Dan seluruh ayat Al-Quran yang dipanggil menjadi panggilan wahai ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang ada panggil adalah ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang Islam, adalah ayat. Nah kan kita dulu. Itulah membuktikan bahwasanya pertanyaan pertama amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri wa khairi wa syarrihi. Nah kan itu dari penegasan di sini. Nah itu yang pertama. Dan kita lihat kilas balik ke proses awal. Nabi Muhammad ini kan kembali kepada awal. 11 tahun, umur 50-an. Setelah 40 tahun, beliau diangkat menjadi nabi dan rasul ketika umur 40 tahun, dan perjalanan dakwah 11 tahun, 11 Hijriah. Kan kayak itu tertulisnya tahun ke-11 Hijriah. Kan kayak itu. Disitulah dapat pelaksanaan yang disebut mi'rajnya di sini. Nah kan kayak itu. Nah dari perjalanan ini nih, dari perjalanan yang pertama dari kenabian dengan hubungan dengan Hijriah, tahun hijrahnya dari Mekah ke Madinah, kan kata. Nah di sini nang kita kupas apa yang terjadi di dalam pelaksanaan. Yang pertama untuk memantapkan sebelum artinya Islam ini dinamakan Islam tuh dikenal orang kayak itu. Iman pertama, tauhid pertama. Yang dibuka Nabi itu kan ada lain urusan Tuhan. Urusan Islam tuh belum. Tauhid tuh yang pertama. Urusan Tuhan. Kan kayak itu. Jadi inti di sini tahapan yang pertama untuk menuju kepada kebenaran syahadat. Makanya Nabi dalam pelaksanaan, Nabi bukan pembicaraan. Asyhadu an la ilaha illallah itu kalau ada berhadapan bujur lain bunyinya. Kan kayak gitu. Kalau kada menyaksikan ini sebenarnya nah ini aku nang betulis sakumpul. Nah kan kayak gitu. Jadi harus bisa dinyatakan ini tulisan berarti kualitas produksi daripada keluar daripada sakumpul. Kan kayak itu ta. Nah harus kayak itu kalau menyaksikan. Nah tapi kebanyakan dahulu sebelum babakan itu diketahui, nah kan ini. Nah, berarti itu ada babakan pembedahan, pembersihan. Nah, ini itu kan tahapan yang sering kita nang ulang-ulang terus supaya memperbaiki. Nah, jadi untuk singkat awalnya untuk pembahasan syahadat di antara 5 rukun tentang Islam. Syahadat itu adalah sesuatu kesaksian, makanya asyhadu aku bersaksi. Tapi tahapan sebelumnya pernahkah sudah meneliti
sebelum syahadat itu benar-benar menyaksikan ada syahid, suhud dulu pandang, lalu ada syahid hanya ashha. Maka itulah tahapan awal. Tapi kalau di rukun Islam, itu kan yang pertama adalah mengucap 2 kalimat syahadat itu di dalam parukunan, kan kayak itu tulisannya tuh kan di dalam parukunan. Nah, pertanyaan yang pertama, kalau kita membicarakan tentang rukun sebelum Islam, nah kan kita rukun. Nah, disinilah banyak yang dikupasnya. Jadi kalau kita praktikkan dahulu, kita pernah sudah mau menghadapakan semuanya di antara kalau kita yang belajar. Artinya kalau secara kita orang banjir memaham dengan definisi pemahaman. Yang pertama nih kita istilahnya, nang ini hanya bisa mengucap 2 kalimat syahadat. Nang ini hanya nang ada bisa nang sholatnya. Nang ini ada nang bisa zakatnya aja, nang lain kata gawe. Bisalah rukun dahulu bahasa kita kan kayak itu. Bisalah rukun dahulu. Ini sudah ada bidang yang lain sudah menjadi cekcok. Itu dahulu yang paling sepele tapi memang prakteknya ke situ arahnya. Dianggap sepele tapi arahnya memang ke situ. Nah kan kita. Tapi kalau menurut susunan kitab nangaran rukun tuh tata aturan tahap demi tahap, babak demi bab demi bab, itu menurut bahasa kitab. Itu baru ada tataran ukurannya. Tuh rukunnya kan kayak itu. Dari syarat-syaratnya tuh syarat yang pertama, kedua, ketiga. Nah, jangan sampai istilahnya tuh langsung belunjat kan kayak itu tuh. Nah, disitulah yang pertama dulu. Jadi kalau membicarakan tentang rukun, ini tata aturan daripada susunan aturan istilah nomor itu dari 1 sampai 9. Nah kan gitu. Jadi harus bujur-bujur tahap demi tahap. Bab demi bab. Masalah demi masalah. Kan kayak itu tak. Nah, tapi di sini bagi orang-orang yang sudah memahami yang maksud kita kembali kepada awal, orang yang sudah beriman ini mudah aja lagi menggawe nang rokon gini nih. Tapi kalau nang rokon ini tanpa iman nih masih goyang. Nah, ini kan ada pendirian. Nah, kan ada pendirian. Nah, di sini dulu. Jadi kalau istilah bahasa kita kembali mengucap 2 kalimat syahadat itu dengan bahasa istilah prakteknya tuh asyhadu alla ilaha illallah. Lalu di sini ini iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi. Jadi lisan mengucapkan, hati membenarkan. Nah, kan itu tak? Nah, sekarang ini kan masih di dalam tahapan pembicaraan. Nang kayak apa hati membenarkan apa yang kita saksikan. Karena asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah. Kalau kita kilas supaya nampak menjelaskan sesuatu di dalam pernikahan, ada naib, ada penghulu pernikah, ada saksi, ada mempelai. Kan enak. Nah kan enak. Makanya di dalam tahap yang pertama istilah ahli sunnah wal jamaah ini ada abdi, ada rob. Lalu saksinya nama madahkan bang siapa nih? Nah berarti ini orang ahli. Kan kayak itu. Makanya nang bahagian etikat di sinilah nang paling penting. Nah di situ nang paling penting dulu dijelaskan. Jadi kita kembali kepada dasar awal, kita ulang dulu. Kembali ke hijrah kita. Tentang masa, ada membicarakan tentang waktu. Kita khusus malam ini dulu membicarakan apa makna hijrah itu yang sebenarnya. Jadi kita dengan niat man hajara ilallah waqad hajara ilallah. Sungguh hijrah. Apa dibalik itu yang sebenarnya? Kita hijrah dari sesuatu yang tadinya hati kita
kada hendak mencari kebenaran. Lalu kita mencari bujur-bujur menuju mencari jalan kebenaran. Berarti kita sudah hijrah, hati kita ini sudah berhijrah. Itu yang kita bicarakan malam hari ini. Bukan menghitung waktu, hari, tanggal, dan bulan itu bukan kita meninggalkan itu, tapi makna daripada hijrah yang sebenarnya. Kan kayak itu toh. Karena Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, lalu disambut dengan kaum muhajirin di Madinah dengan proses. Nah, di sini Nabi dulu pengajaran. Lalu kembali ke Makkah terakhirnya dengan waktu 23 tahun, 2 bulan 21 hari dengan proses itu nuzulul Qur'annya. Itu yang sudah dipraktikkan, yang sudah dijalankan oleh Rasulullah. Kan kata nang dicontohkan, nang dituliskan. Sudah lawan kita tuh sampai kepada kita semua berita itu. Nah, tapi sini nang jarang-jarang dikupasnya. Orang nang tadinya kelakuannya kurang baik, nang tadinya bermacam kayak ini, mau dia merubah dirinya menuju kepada yang lebih baik, berarti bahagian daripada hijrah. Kan kata orang yang duduk artinya di dalam jual beli dagang dan segala sesuatunya, apapun proses nangaran perniagaan, nang tadinya timbangannya kurang, nang ada permainan macam-macam, lalu ia merubah dirinya untuk menjadi lebih baik, nah itu termasuk bahagian daripada hijrah. Kan itu yang pertama. Karena kita ketika kembali kada membicarakan tentang waktu dulu. Karena kita nih hendak merubah diri kita. Hendak memperbaiki diri kita supaya tujuan tadi seperti pertanyaan situ, memperbaiki syahadat. Nih, memperbaiki syahadat. Kada semudah ini menuju ke situ. Ya, pembicaraannya ini kunci bang segala sesuatu. Kada biris nang ini nang lain tuh. Parah-parah dah. Lepas. Apa nanti gawe jakatnya parah. Berapa? Hajinya lah, apalagi hajinya hanya tinggal ke jalan-jalan benar itu rekreasi aja. Nah kan jadi hijrah nang sebenarnya. Nah kan nah di sini Nabi itu kita kadang sudah bicarakan ini waktu pindah disambut muhajirin, orang-orang nah hijrah. Jadi diterima oleh Al-Ansar nang menolong. Nah di sini di mana kita gitu? Ketika diri kita di dalam kesulitan, ketika diri kita di dalam permasalahan, banyaknya hal-hal yang ada. Lalu kita kawan merubah diri, lalu di sini menemukan seseorang yang mampu menolong kita toh, daripada jalan kesulitan. Ini apakah beda nih? Waktu hijrahnya nih, muhajirnya nih, ansarnya. Nang menolongnya juga. Nah ini yang paling penting. Makanya kita jangan terlalu jauh membicarakan ke lain, kembali kepada urusan diri kita dulu biasakan. Akan yang pertama. Ini tahun. Kalau kita berbicara ke alam luas ini tentang pembicaraan tentang sekarang, tahun 1447 Hijriah. Makanya nih, awal dari tahun baru Hijriah 1447 Hijriah. Kalau pernah siapapun sangsana kita, saudara kita, teman-teman kita, yang pernah menemukan rumus daripada angka tersebut, nah kan kita tidak ada membicarakan istilah bangkina, nang macam dan lain, tapi kita kembali ke 1447 Hijriah dengan satuan angka 1447 1449 tambah 7 16. Nah sekarang jumlah satuan daripada tahun 1447 ya 7. Nah ini nang terjadi dulu. Jadi apabila manusia nang di tahun nang depan ini, nah kan ini kembali nang sudah khususnya bagi orang-orang nang beriman kepada Allah dengan jalan tauhid yang mengerti tentang sifat 7 daripada Allah, yang mengerti tentang sifat yang 7 dengan Allah, yang mengerti martabat 7 dengan Allah, kan kita dan mengerti itu nafsu nang 7 sudah biris. Nah di sini ini akan mampu bertahan di tahun. Tapi bagi mereka nang
kurang mengerti, kurang memahami, apalagi kada memakai dari tahapan itu. Istilah kejadian alam yang terjadi sama aja. Penghancuran alam dengan adanya perang. Nah kan kata, jadinya menghancurkan diri sendiri. Lihat masa sekarang ini. Hampir pagi, sore, kematiannya luar biasa. Kematiannya luar biasa nih. Nah khususnya wilayah kita nang parak-parak daerah sini nih. Kami di sini aja nih setiap minggu nih berarti aja. Kan kita tenang di sini aja, nang satu kampung aja deh. Berapa minggu? Kada ada banuan. Nah apalagi di luar. Nah ini dahulu nang dibiris nang pertama banget. Ayo kita sama-sama di awal tahun hijriah ini kita menghijrahkan hati kita. Yang tadinya kada terpikir, kada tersusur, kada terasapi, kada teranalisa, bahkan gimana? Masalah-masalah kita nih terus kita masalah duniawi yang menggulak kita semua itu tak. Ayo coba kita berusaha dari jalan kesulitan toh. Kita keluar, kita hijrah menuju kepada yang lebih baik gitu. Kayak apa gerang? Nah, kayak apa gerang? Caranya. Kita kembali ke petunjuk awal yang dicontohkan Allah toh dengan Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Karena salah satu jalan pertama orang yang bertuhan tuh makanya untuk bertemu dengan Allah, untuk bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan kekasihnya, nih bujur-bujur nih, yang ia rindukan siapa dia. Kita sama-sama membedah diri kita. Nabi sudah dicontohkan untuk bertemu dengan Allah, dibadah, dikeluarkan hatinya, dibersihkan. Nah, setelah dibersihkan, dimasukkan iman, Islam, dan ihsan. Isinya. Nah, sekarang pertanyaan kembali kepada kita tadi pada awal. Nah, kan kadada kalau lagi tulisan Islamnya. Isinya apa? Iman, ihsan, iman, nah kan nah, Islam, nah kan nah di sini ihsan. Nah di sini nang pertamanya nih dulu imannya nih. Sesuatu keyakinan, kepercayaan nang benar-benar nang tidak akan bisa menggoyahkan dirinya. Karena tujuan dari sini, memang tahapan awal tuh dari nang terombang-ambing. Istilah orang kita hulu sungai dari nang tahalang tabujur sampai bujur-bujur kan kita awal beretaan sama aja tahalang tabujur kan kita tak awal beretaan kada ada nang samulus atau ada makin dalam martabatnya makin tinggi makin banyak nang menghalangi rintangan yang ini nih kada sedikit. Nah kembali kan bisakah kita hijrah dengan ini nih? Merubah, membersihkan, menyadari, merasapi. Nah kan itu. Awakah kada? Nah, kada. Karena di tahun ini nang bakal dihadapi beda. Bahkan yang dituliskan umur Islam tuh akan tidak ada lebih daripada 1500 tahun. Yang dihitungnya sekarang 57. Dia lagi kan 57, 53 tahun aja lagi. Ini 47. Jadi kalau ditambah 53 tahun berarti tepat 1500 tahun. Maka sudah banyak nama bang bicarakan. Adanya umur Islam tuh tidak lebih daripada 1500 tahun. Nah, dengan pembakalan di sini, dengan pembelajaran di sini, kita bersama-sama membenarkan nih hijrahnya kita siapa-siapa. Malam ini nih kita coba-coba kita mengumpulkan siapa-siapa dangsana kita, saudara kita, handai taulan kita, jiran-jiran kita, tetangga kita, bahkan sahabat-sahabat kita.
dan orang-orang yang mendengar dan menyaksikan kita berkumpul pada malam ini. Siapa-siapa nang hendak nang mau hijrah, kan kan? Yang tadinya syahadatnya kurang benar, hanya sekadar lisan dan perkataan, sampai kita hijrah menuju yang benar-benar menyaksikan, kan kayak itu. Karena ini kunci dari pertama. Kalau biris syahadatnya, biris tuh gawiannya yang lain. Tapi kalau belum biris syahadatnya, belum biris yang lain. Tapi tanya diri, sebelum kita sampai nang aku benar-benar menyaksikan, aku benar-benar bersaksi. Tahap awal tuh 2 tahap biris sudah ada belum? Tadi tak, kembali kita ulang. Suhud mulai memandang dong. Kalau kita menghendaki sesuatu lawan orang tuh lawan bibinian, khususnya bagi remaja, nah kan kayak tata, kan kayak tata, kan kisahnya amun hendak sesuatu pandang kalau dulu kan pandangan pertama kan itu sudah Arabik kayak gitu kan sudah juga kan kayak itu tuh dulu pandangan pertama. Nah bah di sini cinta pada pandangan pertama, wah ya kan kayak kisahnya kan, cinta pada pandangan pertama kan kayak gitu dulu. Jadi mandang dulu, nah belum dikatakan mbak, masih memandang, belum dikatakan lagi itu menyaksikan. Nah kan kata. Jadi kalau sudah memandang namanya suhud. Nah kan kata. Lalu istilahnya pada sudah nampak, oh melihat nyata. Oh ini bang orangnya, berarti syahid sudah. Nah inilah kedudukan. Jadi kalau istilah membicarakan Pak, ini dihubungkan dengan yang disebut mati syahid. Nah ini kan kelihatan sudah mati dalam sudah kesaksiannya. Nah kan gitu. Jadi 2 tahap ini tanya lawan diri. Jangankan berbicara asyhadu lagi 2 ini dulu nah, kita bicarakan. Benar kada sudah pandangannya? Benar kada? Kita jangan tanya orang lain, tanya diri kita. Jangan mikirkan hujah macam-macam dengan adanya di sini, bawa ke sini, jangan sini, jangan. Tanya diri kita, sudah kada? Nah, kan lihat. Sudah kada benar? Nah, makanya istilahnya Syekh Saman, kita kembali dari Khalifatul Sayyid Syekh Saman Muhammad Al-Madani, itu kan menuliskan musyahadatul wujud itu menyaksikan. Nah kan kata. Nah ini yang pertama, biris kada sudah bener kada? Itu tanya dulu. Nah jadi malam ini nih kita coba-coba sama-sama mengumpulkan siapa-siapa yang mau hijrah, yang merubah dirinya, merubah perilakunya, merubah gawiannya. Ada orangnya masih nang sakira-kira ini menjawab dengan tujuan. Artinya umur Islam tuh nangarannya agama ini ampun Allah, jangan dibaca lagi kita. Kan kata. Kada nang 1500 tahun kada terus, karena pewarisnya orang-orang nang hijrah ini bisa merubah, mempertahankan kan kebenaran sejatinya. Nah itu yang pertama dulu di sini. Jadi bagi nangarian bilanya hendak nangnya nang bakumpul ini saya kira bermanfaat. Kita kadang-kadang mengharapkan nasihat-nasihat orang lain, tapi kita sendiri di sini tinggal. Jangan sia-siakan waktu kalau hadir. Jangan disia-siakan, jangan kita hanya memberikan satu pandangan, jangan memberikan satu pelajaran bagi orang lain, sedangkan diri kita sendiri seakan-akan nah. Jadi apalah artinya hadir kita? Kayak itu tuh, apalah artinya hadir kita? Jadi harus ada membawa hasil kembali ke rumah tuh ada hasilnya. Meskipun hanya 1 ayat.
meskipun hanya satu pemahaman, ya banyak yang disampaikan, ya satu barang dahulu ada hasil kan kayak itu. Nah, jadi disinilah nang untuk pertamanya. Dan sebelum kita banyak bicara yang lain, kita sedikit minta maaf, minta ridha, minta ampun kan kayak itu bagi dangsana kita nang menghubungi kita khususnya kan kayak itu. Karena kebetulan yang waktu nang menghubungi kita tuh pas waktu-waktu sibuk auran kita tuh kan kayak itu. Karena nang kita layani ini kan kada semacam, nah kan kayak itu. Jadi perlu disadari kada semacam kada urusan ananya kan kayak itu. Jadi apabila ada dangsana kita, minta ridho, minta maaf, minta ampun benar kan kayak itu kada kawa nang artinya secara langsung, apalagi di jam-jam yang memang kada kawa disalangakan kan kayak itu. Kan jadi sekali lagi minta ridho, minta maaf kalau di situ kita kada terjawab kan kayak itu. Kada kawa menjawab kan karena memang waktunya mengangkat teleponnya kan artinya beberapa hari nang adan ini kan kada kawa memegang bujur katanya ke HP kan kayak itu tak. Nah di situ tak karena memang banyak padet anunya nih di samping urusan nang di dalam keluarga, urusan nang lain kan kayak itu. Daging nang datang ini kada kawa diduga, kada melalui HP lagi kita datang aja nang kayak itu jadi urusannya. Nah kan itu banyak sekali lagi minta maaf, minta ridha kalau ada jangan kita kan artinya kita kan artinya seandainya waktunya tuh kawa kita layani akan aja juga. Artinya pertanyaan itu kan itu tuh. Apapun permasalahannya kalau memang waktunya ada karena itu dan kebetulan kita tuh ada kesibukan, nah kan itu sekali lagi minta maaf, minta ridha kita. Lanjut. Jadi bagi dangsana kita nang lain nang mengusulkan tentang istilah pembicaraan, pembahasan sekali lagi. Tahapan-tahapan tuh penting. Kan kayak itu. Bukannya kita tuh kan memang masukan, pendapat, pandangan, permasalahan, hal-hal yang memang harus kita kupasakan itu sesuai babakan-babakannya dulu. Karena jangan sampai kan artinya dari babakan ini langsung menuju ke lain. Jadi nah ini topiknya kita tuh lalu susunannya kada dan diri kita bagi nang sekelompok ini paham. Tapi bagi nang kelompok yang lain masih hendak tahu babakan yang lain kan masih dipelajari kan kita tak. Itu dulu. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi kita kembali kepada awal tahun yang sekarang ini. Coba kita mengumpulkan dengan saudara-saudara kita semuanya dimanapun berada. Kita mengumpulkan orang-orang yang benar-benar mau hijrah ilallah. Untuk memperbaiki. Karena sekarang nang wayah ini nang terjadi khususnya kan sudah kita mendengar berita bermacam-macam. Kehancuran alam. Seakan-akan kalau berita kita melihat media itu ya mau istilah perang dunia ketiga itu kan sudah nyata dilihat. Kan kayak itu. Dan yang ada terjadi ini bukan orang lain di dalam barisan orang Islam. Nah kan ini. Nah makanya kembali kepada pertanyaan setiap kali kita ulang, orang yang beriman itu pasti orang Islam. Tapi kalau orang Islam belum tentu beriman. Jadi nang selamatnya nang sanggup menjaga alam ini orang-orang yang beriman. Nah, kalau sudah orang yang beriman sudah membenarkan tentang syahadat kesaksiannya, lebih-lebih sudah bisa memelihara. Sudah bisa memelihara. Dimanapun dia berada, nah kan itu. Dimanapun tempatnya, dimanapun orangnya, nah kan ini. Karena rahmat Allah yang tersebar bagi orang-orang yang sudah mendapat rahmat Allah, lalu dia akan memberikan di tempat dimanapun dia berada. Nah kan itu. Dan sekilas info daripada orang Ikam semalam. Jadi diantara kembali ini kan pada babakan tetap dalam bab ini. Yang sana kita nang memahami tentang sebuah duduk istilahnya kan istilah dalam pemahamannya itu kan ya untuk jalan amaliyah tadi itu kan kita. Ini kan ada kan diantara yang sana kita.
karena nang ia dapatkan ya minta bimbingan di dalam permasalahan tadi kan kena itu. Nah ini bab-bab memang bab dangsana kita bahagian itu. Memang kadang-kadang kan kayak ini dikumpulkan masing-masing beda daripada duduknya kan. Dari bahasanya pun agak beda kan sedikit di dalam kan gitu tak. Jadi istilah ada kata-kata halwa, ada kata-kata munajat kan beda gitu tak. Jadi jangan kan kata atau sedikit pun ada pemaknaannya. Jadi istilahnya orang di dalam orang istilah umum yang seluruh agama memaham. Contoh istilah orang dalam keadaan yoga kan kata. Nah untuk pengosongan diri, lalu ketenangan jiwanya. Nah di situ. Jadi di dalam pemahaman ini sedikit benar jangan sampai salah gitu tak. Karena salah pandang. Nah kan ini. Jadi kan ini yang pertama dulu nih. Suhutnya nih biris, benar-benar biris. Karena banyak nang ada nang menuju cahaya nang berbentuk yang warna-warni ada. Ada nang mendapatkan perwujudan daripada guru demi guru. Ada nang mendapatkan perwujudan dari lembaran kitab, lembaran suhuf, lembaran kan istilah rajah macamnya itu ada juga di dalam perjalanan. Kan jadi masing-masing di dalam duduk munajatnya ini untuk bimbingan yang sebenarnya ini terkhusus bagi dangsana kita kan. Secara umum ya memang babakan ada yang sudah duduk di bahagian ini. Ada masih di dalam amalia syariat yang dikuatkannya. Ada masih ada juga yang duduk di dalam amalia hakikat. Nah kan kita. Nah ada yang masih di dalam benar-benar di dalam tarikatnya di sini. Nah ini yang paling banyak ini masih di dalam perjalanannya. Nah kan kata. Nah jadi kembali kepada hijrah nang awal, kita nang pertama membenarkan menuju kebenaran syahadat kita, kesaksian kita terhadap Allah. Itu nang pertama dulu. Karena ibadah apapun yang kita laksanakan, istilah nang paling banyak kalau kita hendak minta upah harus tahu di mana kita mau ambil upah. Istilahnya nang minta pahala, minta ganjaran kepada Allah. Nah kan kita harus tahu dulu siapa Allahnya kan supaya kawan dicari gitu. Jangan menghayal. Nah kan ini jangan menghayal, tahu. Dan saya kira benar-benar syahadat kita asyhadu didahulukan dengan alifnya biris, shinnya biris, haknya hadi, hidayahnya biris. Nah di sini pelaksanaan kuliah tuh pelaksanaannya biris. Nah dalnya ini rumus 4-nya. Jadi ini biris nih 4. Asyhadu biris. Dan ini kada sekadar ditulis, kada sekadar dibaca, ini ada susunan. Biris urusan dengan Allah. Nah, biris urusan dengan kesaksiannya. Biris urusan dengan suhudnya. Nah, hadi hidayahnya inilah. Nah, kan ini yang paling utama. Hak. Nah, di sini kalau mengatakan ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, husnul khatimah. Enggak nih, biha-nya di sini. Nah, dari sini babakan daripada kuliatul abdi, pelaksanaan bimbingan amaliyah. Ini pelaksanaan bimbingan amaliyah khusus. Nah, istilah kitab belajar itu kitab bimbingan taklim. Taklim itu di dalam pengajaran pembicaraan, tapi di sini bimbingan dalam pelaksanaan ibadah. Ini beda di sini. Jadi tulisan tuh kada sekadar dibaca, kada sekadar tulisan teliti, karena punya makna sebenarnya. Jadi kada semudah karena kita sekadar baca, tapi susunan nama buat itu ditulis oleh orang-orang yang terdahulu itu kada semudah. Kita biriskan huruf demi huruf. Ini. Jadi pelajaran tuh mulai dari awal kanak-kanak tuh dikenalkan hurufnya. Wa alamal adama asma'akullah, diajarkan si Adam ini.
alif, ba, ta, sa. Ini kayu, ini tanah, ini api, ini angin, nah kan, ini air. Nah, jadi bermacam-macam, ini batu, ini besi, istilahnya tuh satu persatu diperkenalkan. Nah, ini tatap kembali kepada awal supaya benar-benar belajar membenarkan kesaksiannya. Dari alam dulu diperkenalkan. Karena akan kembali ke alam juga nih, alam kita bulan yang terbanyak dibaca nih kesini juga. Nah, jadi kembali kepada tahapan awal bagi dangsana kita tadi yang minta bimbingan daripada hal tersebut. Nah, kan itu bagi saudara kita dan di situ. Dan sekilas kita memberikan satu info daripada dangsana kita membahas kembali kepada surah Al-Nas terakhir kan kayak nah kan kayak ada dari dangsana kita artinya untuk penjelasan pengemasan kenapa. Nah, di sini kita ucapkan dari 114 surah 30 juz dan ditulis surah yang pertama Al-Fatihah sebagai pembuka dan diakhiri dengan surah An-Nas terakhir kan kayak itu. Nah, ini sedangkan Fatihatul Kitab pembuka segala kitab, pembuka itu surah Al-Fatihah, Al-Baqarah. Dan terakhir tadi kan kembali ke Anas. Nah, satu. Karena kita sering membicarakan tentang Fatihah 4. Kan kayak itu. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah kan, 4. Al-Fatihah, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dan dituliskan yang terakhir. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Ini yang paling berat terakhir. Kita hanya sekilas dulu. Karena kadang kau babakan ini langsung babakan gitu. Karena ini hanya sebagian kecil. Qalil masih sedikit nang sanggup memahami dan menjalankan sampai ke sini dalam titik amaliyahnya. Kita membebaskan diri sebagai daripada keterikatan ke manusia. Istilah linnasnya tuh lillahnya tuh sudah biris linnasnya ini. Nah kan kayak karena manusia kita beribadah, karena manusia kita segala sesuatunya karena manusia kita hidup. Kalau karena manusia kada berusaha ini karena manusia. Jadi karenanya ini. Bahkan takutan kita menjalankan tentang syariat Allah yang sebenarnya karena takutan manusia dipandang ini dan itu. Tapi bagi makam orang yang sudah mampu di sini. Nah kan itu. Jadi kalimat di sini kita membahas kepada kalimat awal. Ini fi'il amar qul katakan oleh. Fi'il amar qul katakan. Tapi kita kilas kembali kepada tulisan awal. Itu ada qa, kalimat qaf besar yang mempunyai hisab ada dan lam. Nah kan situ. Kita membicarakan kadang di sini kata-kata qara'a qiraat dibaca. Ada bacaan qamaah kan itu. Nah kan itu. Nah, di sini ada yang dibacakan kuat kan itu. Nah, disinilah dalam pemahaman duduk. Tapi fi'il kembali kepada kalimat awal dari yang kita baca fi'il amar. Perintah, perbuatan perintah, katakan. Cukup di sini sudah peringatan Allah. Cukup sudah sini pembelajaran. Qanaah. Cukup. Nah, jadi di sini sudah diingatkan, dipelajari, dinasihati. Bermacam-macam petunjuk, bermacam-macam jalan, bermacam-macam amal sudah kadada. Karena dia masih
a'udzu birabbinas, karena aku berlindung dengan Tuhan manusia. Nang karenanya tadi yang kan kayak karena manusia. Jikanya kada berusaha kita nih kada hidup, jikanya kada berdagang nih kita kada hidup, jikanya kada berumah nih kita kada kau makan. Belum lagi nonton berhalanya nang kayang itu tuh. Atau berhala-berhalanya aja tuh. Jika kada itu tuh, jika kada itu. Seandainya kita tanyakan, jika yang hidupnya tuh bang ada, kawalah nang terlayan tuh terlaksana. Kawalah. Nang pehumaannya kan, nang artinya nang dagangnya. Kalau yang hidupnya itu tuh ampun siapa tuh. Nah kan kayak tuh. Kawalah ada lagi. Nah kan kayak tuh. Satu zat yang bisa menggerakkan, satu zat yang bisa memperlihatkan kayak tetap. Pernahlah melihat itunya. Nah ini kembali, kul katakan oleh a'udzu birabbinas, aku berlindung dari Tuhan manusia. Lihat orang-orang yang mujahid, yang bujur-bujur jihadnya tuh benar-benar di jalan Allah. Nang mujahidnya itu. Tak pandang manusia, karena aku akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Ada takut dan gentar lagi. Nah kan kayak itu. Karena benar-benar bukan karena siapa-siapa. Coba kita duduk nah. Makanya diajarkan kepada kita makan berjalan berusaha sendiri tanpa ada ketergantungan, tanpa ada belenggu rantai yang mengikat kita. Sadar tidak sadar, perjalanan ilmu dan keyakinan kita masih banyak di dalam belenggu rantai. Belum sanggup membebaskan a'udzu birabbinnas. Nah inilah babakan. Kenapa pertanyaan kebanyakan? Kenapa dia diletakkan surah ini pada terakhir? Habis itu watammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. La mubaddila li kalimati wa huwas samiul alim. Ya. Kenapa? Paling berat seluruh amaliyah ibadah apapun yang kita laksanakan. Paling berat a'udzu birabbinas, berlindung karena manusia tadi. Malikin nas namang wasai, nah ini. Ilahin nas Tuhan manusia, ya itu tadi. Berhala terbesar yang menutupi, yang mendindingi. Apalagi min syarril waswasil khannas, daripada kejahatan. Nang sini begolak allazi yuwaswisu fi sudur, di dalam dada. Siapa nama menggulaknya tatap minal jinnati wan nas. Coba lihat penafsiran-penafsiran yang ada tertulis di itu, bagaimana ungkapan. Begitu dahsyatnya, begitu beratnya, begitu sulitnya untuk membebaskan kita daripada belenggu Tuhan manusia ini. Nah, makanya kita kembali kepada dasar awal kita bersama-sama hijrah di dalam awal tahun ini untuk menuju kepada jalan kebaikannya tadi. Nah, disinilah yang paling utama. Karena pada dasar, karena manusia kini hanya sekilas saja dulu membuka di sini. Karena untuk amaliyah, mengamalkan, kalau mengamalkan bacaan mudah aja. Mengamalkan bacaan, tapi mengamalkan pelaksanaan perintah itu berat. Membaca nyaman aja. Anak kecil nang hanya bisa bersuara lajari aja hafal cepat. Tapi kalau nang sudah rambut putih, nang sudah tua, perjalanan ke sana kemari dalam menuntut ilmu, sanggup kada pertanyaan itu. Karenanya ini benar-benar karena Allah tuh kayak. Dan kembali kepada babakan awal juga di sini, kita maukah hijrah kan kata hijrah kita tadi dari sesuatu yang tadinya kada mau terpikir,
kada terjalani, kada ingin merubah daripada pula kehidupan kita ini supaya nang lebih baik menuju kepada ketenangan, ada. Nah inilah hijrah awal nang ini, karena kita nih nang paling inti ini harus gagah tujuh, gagah nih sifatnya ini daripada kaharnya nih berlaku nih kan. Nah kan jabarnya nih, nah kan kerasnya nih berlaku di sini. Nah lihat terjadi di alam, karena memang ini udah rumus alam yang terjadi itu dia akan tuh. Yang sanggup nih hanya orang-orang yang beriman, yang mampu meredakan, yang mampu nih menyalakan gejolak alam ini, yang mampu membendung ini nih bermacam-macam kematian-kematiannya ini. Hanya orang-orang yang beriman. Nah, jadi kada kasandangan kan. Nah jadi mudah-mudahan di antara dangsana kita, saudara kita, sahabat-sahabat kita, dan orang-orang yang mau berjalan bersama-sama untuk menuju kan kata walal akhiratu khairul lakam, nang akhir lebih baik daripada ini. Ya kan kata. Kita kembali sama-sama kita membaca bagaimana perjalanan hidup kita di belakang yang sudah kita lewati. Coba apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita bicarakan, apa yang sudah kita kerjakan. Benarkah kesaksian itu kita sudah? Apakah masih aku atau masih ada orang lain, masih ada ikut-ikutan, masih ada taklid butanya kan itu. Jadi kita benar-benar mau merubah diri kita. Karena ajar Allah bila hijrah karena aku, maka hijrahnya itu adalah untukku. Nah kan itu Allah yang membimbing sudah. Tapi kalau hijrahnya karena manusia, hijrahnya karena guru, hijrahnya karena tetangga, hijrahnya karena ingin dilihat, hasilnya beda. Jadi hijrahnya kita tuh dengan lillahi ta'ala tuh kembali kepada Sang Khalik. Orang benar-benar satu zat yang benar-benar yang bisa memimpin kita. Nah kan itu. Jadi melalui bimbingan di sini kita bersama-sama membersihkan pandangan cahaya tadi. Dari cahayanya gelap, mulai terang, sampai cahayanya warna-warni, sampai kepada cahayanya kan yang kuning hijau. Nah di sini. Lalu kita melihat diri di sini. Lalu melihat detakan jantung, melihat gerak masuk keluarnya napas tersebut. Oh ini penghembusan. Ini penghembusan roh Allah kan kayak itu. Ini pang. Nah kalau bukan karena dia, karena dia tidak akan bisa beroperasi semuanya ada nih kada bisa beroperasi. Nah, jadi kita mengingatkan pada dangsana kita khususnya nih kan, makanya kita menitipkan artinya satu bahan di sini nih, barang juga di antara kita tadi itu kan. Dengan tujuan di sini apa yang kita laksanakan, nah kan kita melaksanakan di sini untuk pembersihan jiwa kita, untuk penempatan yang sebaik-baiknya tadi dalam pelaksanaannya. Nah, kita jalankan yang sebenar-benarnya di sini. Jadi kembali kepada dangsana kita semuanya, mudah-mudahan marilah kita bersama-sama memperbaiki diri kita menuju kepada jalan kebenaran yang diridhai Allah. Yang sudah kita jalankan kita perbaiki. Ini baik, ini yang paling baik, ini yang baik, ini yang benar, ini yang paling benar. Kita carilah kebenarannya. Jadi menuju kepada kebenaran nang jangan dinilai oleh orang lain, kita praktikkan mulai diri kita sendiri dulu. Kita tampilkan. Nah kan itu. Karena itulah contoh Nabi Muhammad tuh hanya menampilkan contoh. Beliau bergaul nang kayak apa, beliau jual beli nang kayak apa, beliau hubungan satu sama lain kayak apa, beliau langsung mempraktikkan. Nah kan kayak itu. Jadi kita tuh disitulah karena yang sebenarnya itu adalah prakteknya di situ. Dan jadi bagi dangsana kita yang memahami sini memaham bagian syariat ini jalan ilmu syariat, ini jalan ilmu hakikatnya. Bagi dangsana kita berataan tolong sama-sama babnya tuh satu persatu juga kan kita.
Dan jadi kita jangan sampai kita memerlukan ego masing-masing. Nah kan kayak itu kalau memang kalau tuh ada waktu, nah itu langsung kita bicarakan karena tidak semua daripada saudara kita tuh kan banyak yang memahami jalannya jualan kita. Nah, dan bagi dang sana kita kembali yang banyak-banyaknya urusan dunia yang kita birisakan, ini yang datang setiap banyaknya permasalahan itu hampir-hampir kan kita. Nah memang pada intinya untuk penyelesaian ketenangan jiwa dunianya biris kan kita. Nah, tapi kita sudahkah membiriskan? Ini bilanya biris kita tubuh kita nih urusan tubuh kita nih dunianya nih biris saja. Tapi kalau memang tubuh kita nih kada biris lagi, nah ini urusan habdun ini dengan Allahnya nih belum biris, dunianya nih masih bergulak. Nah kan kata. Jadi kembali hijrah awal tahun ini kita bersama-sama dengan ridho Allah yuslihun niyata wa tawiyah akan kain wa yaqdi hawaijid diniyah wa dunyawiyah wal ukhrawiyah wal khisyah wal ma'nawiyati tahirah wal khafiyah bijahi khairil badri dengan tujuan anallahu yuyassir bun wa yaqdi dain bijahil hasan wa husin wa hadijata jaujati sayyidil kaunain. Dan jadi di sini kita sama-sama memperbaiki niat kita kembali. Nah, dan bagi dangsana kita ini kan ada sedikit barang tadi itu kan lah, jadi istilahnya tuh jadi disampaikan oleh kedatangan kita tadi kita sudah niat kita menyampaikan sambil istilahnya tadi kan ada barang berharga yang masih kan itu tersimpan sisa sedikit kan kayak itu. Jadi minyak harum ambar kasturi dengan niat sudah kita niatakan bersama-sama doa dengan hadiah kepada senang sudah merakit membuat nyakannya kan kayak minyak ambar kasturinya kan kayak ya. Letakkan niat di situ karena memang barang sedikit kada di lagi habis ini kada kalau dicari-cari lagi nang kualitasnya nang ini kan kayak itu. Kalau nang tiruannya itu banyak aja kau aja mencarikan kalau tiruannya tapi kalau kualitas nang ada ini sudah kada lagi nah kan kayak itu kan jadi kita entah sulit untuk mana jadi itu kita gunakan niat kita menghadapi bagi sana kita nang istilah berusaha nang membuka lapangan bagawian baik buka toko usaha bagian yang lain niat akan kasih to jangan macam-macam niat searah aja kata bagi sana kita nang hendak hadim dirinya untuk pakaian dirinya sebagai tabir niatakan di situ kan dahulu tujuan. Jadi itu melampatkan sesuai gantung niatnya kan kita. Jadi jangan sampai bercabang-cabang satu niat kan kita. Jadi satu niat aja jangan lain. Kalau memang kita hendak dimudahkan, kita dipandang enak lalu hendak nuntut ilmu gunakan nuntut ilmu. Hendak urusan dunia urusan dunia. Jadi niat tuh benar-benar kan kayak itu saja. Jadi tempatkan niat yang paling utama. Nah, bagi yang memang kita yang lain tuh hendak mampu manusiakan berapa dihadiahkan berapa nang dian makannya tuh bagi khusus bagikan sampaikan dahulu kan kayak itu dian waninya dan ini artinya nang ini aja kan kayak itu jadi kayaknya kada kawal lagi dicari-cari kan kayak itu nah kan itu jadi mudah-mudahan dengan ridho Allah kita bersama-sama di awal tahun ini bikaramati syafaati Habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wali ajwajihi wa jurriyatihi wa li ajin wali ashabin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa ansair ashabi Rasulillahi ajmain wa jami' masyayikhina wa muallimin wa awliya Allah wa syuhada'i wa shalih wa jami'il hafiz wa sufiyati wal muhaqqiqin wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin wabil qabul wal hasanati was syafa'at bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khususan li ustadzina wa masyayikhina kulluhum sayyidahumul al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Allahumma arhamna ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna ya Allah birahmatika. Waghfir lana ya Allah innaka khairul ghafirin. Waghfir lana ya Allah fa innaka waghfir lana ya Allah wa innaka khairul ghafirin. Wansurna 'alal qaumil kafirin ya mujibas sa'ilin ya mujibas sa'ilin ya mujibas sa'ilin. Arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alhum ya Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wa syafa'ah ala ahli kubur minal muslimin wal muslimat ya Allahumma sholli ala ruhi Muhammadin bil arwah wa ala jasadihi fil jasad wa ala qalbihi fil ruh. Allahumma rabbana atina ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya Allah ya Ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Itu dia kalau makannya kan dia bisa lagi kah namanya di bawah mana gitu. Terima kasih banyak buat Pian. Perbedaan karena istilahnya Islam Nabi Muhammad tuh membawa Islam tuh bukan hanya satu golongan satu kelompok kan kayak tapi kalau dibicarakan itu seakan-akan kelompok di situ kan itu tak. Sedangkan Islam untuk rahmatan lil alamin memang diantara sejarah ibaratnya segala sesuatu nang labannya minum kan bahasa Arabnya tuh kan susu. Nah di situ. Nah disinilah pembicaraannya. Tapi kita kembali kepada dasar awal. Kalau memang nang memahami kebentuk syarat minum dunianya kan itu tak. Nah kan itu. Tapi kalau memang seseorang nang mau memahami apa yang diminumnya, yang didapatkannya tuh artinya nang putih yang bersih kan kita tak. Yang mengandung punya nikmat. Makanya jadi kemana dulu kan pertanyaan. Jadi masing-masing diri manusia siapapun. Nah kan ini orang-orang yang mau berjalan di sini memahami permasalahan. Artinya mencari minum nang susu ini nyakah dulu kan kita atau memang untuk mendapatkan sesuatu petunjuk kebenaran kan kita. Nah kan yang putih, yang bersih, nah kan kita yang akan memberikan kenikmatan di dalam dirinya. Nah ini. Nah, jadi ini yang paling utama dulu. Kalau memang babakan itu ada secara umum kan kita bukan yang secara umum. Jadi istilahnya tuh istilah yang dianukannya bukan ini perintah kada. Nah kan kita. Jadi yang intinya tuh segala sesuatu cuman kita kembali kepada proses alam. Kalau memang mau sehat kan di situ. Asal sumbernya benar-benar kan kita. Nah, di sinilah yang pertama banget dulu dia makannya. Jadi kalau itu bukan sunnah, jadi jangan kita bawakan sama orang lainnya kan kayak itu. Cuman kalau memang petunjuk untuk jalan kebenaran itu mencari bujur-bujur kita akan mengharapkan minuman artinya itu makanya kan ada santapan rohani, ada santapan jasmani. Nah, kita mengharapkan bimbingan, mengharapkan yang bersih, yang jiwa kita bersih, putih, tenang, nyaman, damai. Nah, ini susu yang paling utama. Nah, kan kita. Jadi itu susu yang paling utamanya itu yang diharapkan. Karena ini nilainya dunia kan kayak itu tak. Kan jadi kena iya kalau hendak nang bahasa ke dunia nanti promosiakan susu ya silakan kan kayak itu tak. Nah, kita kada menganjurkan di situ kan kayak itu. Nah, di situ. Jadi ibaratnya nang petunjuk hadis-hadis sahihnya itu kan nah berbeda-beda bermacam-macam kan kayak itu tak. Kan di situ nih makanya. Cuman bila nyadang sana kita tuh melihat membuka masalah hadisnya di situ nang disampaikan nang perlu disampaikan tuh sebatas mana. Nah kan kita karena ada nah harus memaknai kan kelompok banyak yang memanfaatkan kan kita. Nah itu tak. Jadi kita kadang-kadang hendak melebar itu tak. Jadi kadang hendak membahas masalah itu kan kita tak. Karena seakan-akan kita ikut-ikutan usaha di situ nah kan itu tak. Nah jadi jangan sampai kita terlalu melebar pembicaraan itu. Nah kan itu dulu. Dan makanya. Jadi yang intinya kembali kepada diri tanya
apakah nang harus nang menurut syariat itu atau menurut hakikat yang sebenarnya kan kayak aja. Nah itu yang penting benar. Ini dari Fahri Sarang Tio. Iya. Nah, kenapa hendak memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya? Kenapa selalu banyak cobaan? Ibaratnya itu sudah memperbaiki diri, malah tambah banyak cobaan, kan kayak itu kan? Ya kalau bang makin anak baik, makin banyak nih anunya. Jadi pada istilahnya kalau memang kita ini kan kembali ke putusan, makanya istilah agama itu membimbing diri kita. Agama gitu memerintahkan lawan kita tuh istilahnya tuh kan untuk diri kita kan ya. Dan kita sadar nih dengan sesadar-sadarnya, sadar jiwa kita. Kalau memang istilahnya hendak bebersih gitu, hendak baik-baik itu jelas sudah. Lebih-lebih orang nang ingin berjalan di jalan Allah, nang benar-benar pada makam hakikat, lebih lagi luar biasa. Kan kata. Istilah jalan tuh hinaan, cacian, maki dan sebagainya itu sudah. Kadang-kadang kehidupan kita tuh yang tadinya makan cukup ini dikurangi. Benarkah kata Allah kan ini? Benarkah hendak berjalan di sini? Kan kayak itu. Jadi ini yang pertama dulu nang paling sadar benar-benar dengan keadaan sadar diri kita. Kalau kita mengatakan cobaan terus, kapan lulusnya mau? Tapi kalau kita menjadikan itu sebuah pelajaran bagi hidup kita, nah kan ini akan menemukan satu jalan. Kalau memang dijadikan pelajaran. Nah kan ini. Dari pengalaman setiap orang-orang yang ingin berjalan di jalan Allah itu jelas ujian dan cobaan tuh di situ. Kalau dikatakan di situ. Tapi kebanyakan orang yang mampu berjalan ini bukan ujian, bukan cobaan. Tapi pelajaran amaliyah kan karena pada dasarnya kita menahan dirinya di situ tuh amaliyah kita. Dan macam-macam liku-likunya kita tuh itulah perjalanan amaliyah kita. Tuh contoh kalau kita duduk sendiri aja kan duduk deh. Contoh bermacam-macam datang wacana-wacana nang kasih. Nah, fokus saja. Belum kalau kita duduk di wilayah nang dimana kegiatan manusia tuh banyak lagi. Ini bermacam-macam melalui pandangan. Nah ini nang kada sanggup nih. Nang masuk terus kan dunia masuk sini. Kalau di sini masih terbatas. Kalau sini dunia nih masuk nih. Nah kan kata. Dari nih kepala nih makanya nang dari pikiran nih nang paling banyak kan kata. Nah. Makanya dalam bimbingan khusus tuh babilanya sudah kita bersih pelaksanaan. Artinya jika ibarat mulai tahapan awal tuh mulai wudunya nang bersih, nang artinya membersih secara syariatnya ini. Sedangkan artinya istinja jiwa batinnya itu sudah dibersih juga. Nah di sini sudah fokus kau. Karena sudah kita bisa menyingkirkan dari permasalahan yang ada. Nah kita tahapan pertama nih ini nang pertama banyak dah coba kita lihat perhatikan saksikan dulu macam-macam pikiran datang macam-macam nah ini. Tapi kalau kita turunkan ke bawah nanya bergulak masih di sini perang. Nah kan ini. Jadi perang di sini. Nah, untuk menuju kepada ketenangan dulu tenang nih. Bisa mendengar dengan jelas, bisa berpikir dengan jelas. Nah, terang, masalah-masalah yang sudah dihadapi kelihatan kayaknya. Nah, ini. Nah, coba duduk di sini. Jadi untuk sementara ini hijrahnya tuh coba jangan dijadikan itu cobaan atau ujian, jangan. Itu pelajaran yang diberikan Allah kepada kita. Nah, supaya kira-kira kita bisa lulus daripada perjalanan itu. Nah, kan ya bagi anak SD ya masih ada ujian, SMP ya masih SMA ya. Anak kuliahan tuh beda sudah.
Nah kan kita bukan lagi itu Pak, karena semuanya ini akan dipraktikkan. Nah, bukan lagi jadi pelajaran, ini pelajaran utamanya bagi diri kita. Nah, jadi di sini segala sesuatunya marilah kita bersama-sama kan kayak itu tuh, sama-sama memperbaikinya. Nah, jadi kembali kepada jiwa kita. Kenapa kita membicarakan terus? Artinya kita tidak akan sebutkan masalah nang ini petunjuk daripada hadisnya tentang ayat petunjuk Al-Qur'annya supaya jelas bagi dangsana kita tuh nah di sinilah kena. Nang ada secara khususnya tuh ada nang benar-benar nang hendak mengetahuani kan kayak itu. Jadi mudah-mudahan bagi dangsana kita tadi jangan dijadikan tuh sebagai ujian, jangan diberikan sebagai percobaan kan gitu dulu yang pertamanya. Mulai. Dari situ tadi misalnya tapi itu panjang kan kira-kira lah masalah tentang diminta amalkan latihan hebat maknya lah mungkin bisa di lain waktu lah itu apa nih penjelasannya tak. Nah, kita secara umum, nah itu kan dari pertanyaan orang itu dulu yang paling penting kan kita dulu hadir di sini ini memahami dulu itu kan. Artinya itu yang paling intinya dulu. Nah, jadi dari makanya kan setelah kita tuh pertanyaan-pertanyaan itu, nah kan itu tuh harus menjadi pelajaran bagi kita dulu. Nah, kan itu yang paling penting makanya gitu kan. Karena kita dulu memahami yang hadir di sini. Karena bukan apa-apa itu sebagai perangsang bagi anak-anak kita yang lain yang bujur-bujur hendak membenarkan, nah membetulakan kan kayak itu. Nah kan kayak itu. Jadi lebih baik kan lebih baik utama orang yang hadir dahulu. Nah kan kayak itu. Karena kita memberikan kepada orang lain diri kita sendiri kan itu jangan jadi lilin nah kan kayak itu dulu tuh. Ya kan kayak itu. Nah itu sebagai perangsang bagi yang lain mau berusaha kada kan kayak itu tuh. Mau berusaha kada untuk meluruskan membenarkan kan kayak itu. Nah kan. Ini mah masalah ini Pak aku mengetahui Apanya? ini minyak dasar syariat diri minyak kayak bisa kan Apa menjelaskan kayak apa kalimatnya tuh? Artinya secara jelas saja ibaratnya mana kan? Elias abang Elias dasar syariat diri minyak tadi kayak apa itu Oh. ini Yang dimaksud ini kan artinya maksud syariat diri ini kan bermacam-macam pandangan dulu nih kan kayak tata. Ya istilahnya bukan istilah bahasa umum tuh lain minyak nang kan istilah tahan ini tahan itu kan kayak tata. Pada dasarnya tuh dulu kan jadi istilah syariat diri. Tapi apa yang kita hadapkan di sini? Sembari artinya ini ada satu syarat bahagian artinya yang pertama pada filosofi harum kan kayak itu. Ini daripada bahan-bahan garu khusus kan kayak itu. Nah kan kayak itu. Yang kita pertahankan tuh satu, artinya diri kita sendiri tuh. Nah kan ini. Jadi jangan berpikiran
istilah nang menjaga diri yang itu tuh kan ya tahan itu. Inilah sembari ilmunya ketayangan keyakinan kita masuk dengan syarat ini masuk. Nah ini nang terpelihara kita kan kita. Nang kita nang berjalan nang ke wilayah kemana nang berusaha jarak jauh jarak dekat kan ini. Dan istilah nang barang-barang kita tuh terpelihara. Nah kan kita itu termasuk bagian syariat diri. Tapi dengan satu kan gini nah kan ini syarat alamnya. Lalu dengan pembicaraan kita ini kan mengharapkan kan kayak itu tuh. Lalu ada pengisian dirinya. Makanya ada gunanya. Kenapa kita tetapkan tuh harus ada niat. Kan kayak itu tuh. Nah niat. Nah coba kalau memang dibuktikan yang pertama. Istilah coba kan niat yang lain. Ya kita sekadar istilah usap pakan sedikit. Kita cium baunya. Kita simpan di awak kan bawa kan kayak itu tuh. Nah kan kayak itu. Nang penting jangan sampai ini menantang ini aja nih. Jadi mulutnya jangan sampai sombong kan mereka. Jadi merasa istilah orang tuh punya ada bawaan nasangor lalu merasa dirinya nah kan kayak itu. Nah itu nang paling bahayanya. Apapun benda nang dimana kan di alam tuh akan hancur semuanya. Nah kan kayak itu. Jadi apabila kita pakai macam-macam apa aja, kada ada nang abadinya, kada ada nang kuatnya, kada ada nang tahannya. Tapi kalau kita dasari dengan iman, dengan ilmu pengetahuan, dengan barang yang kita dianuakan, nah ini dia kan beda kan kata. Nah itulah pertolongan Allah, nang insya Allah kan kata. Dari update status pernah mendengar kenal diri sebenar-benarnya diri yang mana itu dulu. Jadi babakan ini kan makanya kadang-kadang nang secara langsung nang ini ada nang sudah mau menganalisa mencari di sini ini nang kadang kesulitannya tuh di situ kita kan menempatkan iya memang kehadir memang bagian orang-orangnya kan memahaminya di sini juga karena memang babakan kita pengenalan diri ini kalau kita di Kalimantan Selatan aja ada sedikit. Nah kan catatan nang dari wilayah Kota Baru Batu Licin ini kan banyak guru-guru nang datang situ banyak catatan kitabnya juga. Nang dari Martapura sendiri ini berapa bidang kayak itu juga kan. Nah untuk pengenalan diri itu. Lebih lagi dari hulu sungai Barabai Kandangan ini kan beda juga lagi gitu tuh. Memang tidak sedikit kitab untuk pengenalan di situ. Tapi yang sedangkan untuk penyampaian terkhusus di sini. Nah di sinilah harus disampaikan dia dulu. Makanya istilah betamu itu kan itu orang belajarnya tuh. Dari perjalanannya tuh nah bahagian yang inya sudah jalan itu bahagian babakannya sampai di mana. Nah kan kayak itu. Kalau kita jelaskan ini seakan-akan itu ilmuku, nah kan kayak itu. Lalu dari laporan yang itu udah diluruskan kan. Dari perjalanan titik amaliyahnya dalam beramal itu, nah itu tuh dia kan. Nah jadi disinilah nang kadang-kadang kalau kita bacakan secara kitab nang jelas tuh kayak banyak aja sudah kitab anuannya. Nah tapi dalam pelaksanaan amaliyahnya ini yang penting. Karena banyak nang ilmu pengenalan diri ini banyak nang bepandir-pandir di jalan, bepandir-pandir di muka rumah, bahkan di orang pengantin dimanapun. Karena kalau diajarkan secara berbicara banyak nang lain pada tempatnya. Ini nang kebanyakan. Bahkan kepintarannya cara bepandir itu nah ini bukan untuk dibicarakan dipandir kan kayak itu. Lebih-lebih orang nang hadir itu belum tentu suka nang mencari itu. Ini kan kebanyakan sudah berjalan aja kalau perlu makanya kita suruh berjalan aja kebanyakannya. Apalagi nang istilah orang main karate ini hanya dapat anuan lalu membunga terus saya kan kayak itu. Nah kan kayak itu. Mah merasa dapat ada pembicaraan nona. Tapi tempatnya kada melihat dan orangnya memang perlu atau kada. Nah kan kata karena ilmu Allah tuh bukan barang obral kada. Kan kata. Ini kebanyakan salah tempat dalam pembicaraan. Nah itu nang pertama dulu. Jadi istilahnya dalam untuk mengenali diri yang sebenarnya itu benar-benar di sini ibaratnya kita duduk apa
nangka sudah didapatkan sampai sejauh mana dia menjalankan kan kita. Makanya kita tanyakan dulu kan kita. Nah ini yang gunanya tuh. Makanya istilah pada dasarnya kita mau ulang-ulang apa pilihnya pertanyaan tuh tolong jelaskan. Memang kalau kebanyakan kita di luar waktu tuh ya kita memang jam 11 ke atas tuh hanya ada waktu tuh kan ada sejam nang nyaman kan kayak kata. Kalau waktu siangnya nang lainnya. Nah itu pun terjadwal kalau kita memang ada jawaban yang lain kan berdahulu berhabar kayak itu tuh. Nah kan kayak itu jawaban kan. Berdahulu berhabar waktu tuh minta waktu kan kayak itu tuh. Jadi kita tuh ada penyediaan waktunya kan kayak itu tuh. Ya anuakannya. Ya adanya secara kawan tuh berapa orang nang mau mencari di situ nang jadi nyaman kan kada satu-satu udah kan kayak itu tuh. Nang sama artinya pertanyaan nang ada gitu tuh berapa orang nah kan kayak itu tuh. Jadi khusus lah. Nah kan kayak itu harus bimbingan amalia kan karena pada dasarnya kalau kita di ilmu pandir ya ilmu sekadar pandir aja nah kan itu beda kan karena akhirnya berkisah juga pulang ke sana karena berkisah juga kada terpakai lagi kan kayak itu tuh. Nah kan itu yang paling inti. Dan kian paham nih maksudnya kekhususan. Ya makanya ya kita tuh memberi waktu tuh kan berhabar dahulu cuma jamnya itu di kan berhabar nih karena emang tamu kita nih minimal kan aku jam 10 aku batasi nang urusan yang lain tadi tuh aku jam 10 jadi jam 11 ke atas tuh kan ada kan kayak itu waktunya kemudian nang datang urusan yang lain gini nih iya kan kayak itu jadwalnya cuman nang di luar jadwal tuh nang kada bapak padehan bener datangnya kan kayak itu ya nah Mungkin kita satu lagi lah. iya sudah ada ya kita urusan pada anuan lagi. Ini dari Putri. Guru untuk bertakon kita Nina sudah tahu diri, tapi di diri kita sudah tahu diri kita, tapi masih aja kita nih takui. Tak kira ada takui diri kita bahwa punya Allah. Nah itu maksudnya supaya jangan tak akui nih diri. Kalimat yang paling mudah napasan Nabi itu kan qul khairan au liyasmut. Katakan yang baik kalau kada bisa berdiam. Itu salah satu yang pernah betul. Makanya kita sering mengatakan juga orang-orang yang sudah beribadah dalam makam hakikat. Ibadah syariatnya waktu dia melaksanakan itu kan penempatan niatnya tuh sudah beda juga kan beda. Contoh mereka yang mau perjalanan, artinya kembali kita ungkapkan. Ya coba kita kalimat Allahu hayyun qayyum daimun baqi. Semua gerak, tingkah laku, perbuatan di dalam amalia itu geraknya, makanya istilahnya lapas dari kalimat yang ia katakan itu gerak daripada perbuatannya. Nah kan kayak tata. Jadi kalau kita istilah duduknya di sini, makanya kata-kata aku, anak, hu, dia, nahnu, nah kan kayak tata. Aku. Jadi ada kalimat terakhir tuh kenapa? Kenapa dituliskan? Seperti bahasanya tuh kan ada bahasa kalimat usolli li ya kan kita situ ada kalimat kan kita dia yang berkata di situ ada ya-nya tuh ya nah kan kita ya mutakalim wahda di sini yang bujur-bujur nih dia yang berbicara dengan dirinya sendiri. Nah jadi situ perkataan makanya istilah tauhidul af'al, tauhidus sifatnya itu benar-benar satu di situ. Nah, makanya ini kaku dengan kalimat terakhir man arafallahu qala lisan. Barang siapa yang sudah kenal dengan Allah kaku. Nah, berarti di sinilah jalan awal dulu. Apakah sudah kakunya di sini ada terjadi? Kan ini sebagai pembuktian. Man arafallahu qala lisan. Barang siapa kenal dengan Allah tuh kaku lidahnya. Jadi kada sembarangan kan kayak itu ceritanya kada sembarangan kan itu.
Makanya disinilah menempatkan antara ibadah dalam makam syariat dengan ibadah dalam makam hakikatnya tuh beda. Nah kan kata. Tapi bagi mereka yang mampu seirama di sini dalam syariatnya dengan makam hakikatnya benar-benar satu jalan, itu lebih beruntung lagi kawa kan. Tapi ini tidak akan lepas daripada bimbingan khususnya di. Nah ini yang paling intinya. Jadi istilah kata-katanya nih, makanya disinilah jaga. Makanya dia kayak ibaratnya bahasa dalam zikir nafas toh, dalam kalau dikatakan Allah, Allah, supaya melenyapkan kata-kata anak, akunya tuh itu. Nah kan itu sudah terlatih kalau nih lihat ya naiknya, turunnya. Nah kan itunya sudah berbunyi berdahulu sudah. Coba tarik. Nah, kan sudah berbunyi berdahulu sudah. Nah, mana ada situ kawan dibaca-baca. Lalu kalau bukan karena itu tentang itu tuh kawalah. Nah kan itu jadi hilang kalau tuh akunya dahulu. Coba tarik. Nah, makanya zikir siapa yang mampu di sini itulah yang dapat bimbingan Allah langsung. Orang yang mampu zikir nafas kan itu dia akan dapat bimbingan langsung daripada Allah. Nah, tapi kalau hanya zikir lisan, zikir qalbi, nah kan ini masih bimbingan nang jahir juga. Tapi kalau sudah mampu dengan zikir nafasnya, lebih-lebih dalam tarekat kullu jasad yang dia merasakan, coba kita duduk. Artinya gerak apa aja di sini, bahkan mata indera keenamnya sudah mengawasi. Nah, ini sudah beda. Artinya gerak tuh kalau kita sudah terlatih dalam amaliyah tersebut, artinya jangankan, artinya suara apapun yang akan datang tuh sudah, karena merasakan hawa negatifnya tuh kerasaan. Hadirnya hal-hal yang lain tuh hawa negatifnya kerasa. Nah ada yang ngerasa panas. Ada makanya kalau kita duduk dalam ada pasukan nyamuk, ada pasukan yang lain datang. Itu macam-macam tuh. Bahkan kena ada yang harum, ada macam-macam harum kambang ini kan beda. Lebih-lebih ada yang harok yang bau buluk lagi lain lagi gitu tuh lagi juga kan itu. Nah, jadi ini semuanya apa? Kalau kita terpengaruh oleh ini, nah lepas deh masuk ke udah. Jadi makanya istilah dalam film tuh orang membuat film, mbak mendengar orang panggilan di rumah buka pintu, jingok, ada tiba-tiba orangnya ada di dalam karena kita sudah buka akan. Nah kan kata lawangnya tuh sudah dibuka, lalu ditengok kalau orang ada lagi lah. Tiba-tiba karena sudah terbuka nih, ini ada di dalam sudah. Karena kita buka, seandainya kada kita buka, kada ada gitu. Nah itulah perbedaan, artinya syariat luar tuh ya dijingok ada di lubangnya. Jangan langsung buka. Lebih-lebih makanya kita tuh kadang-kadang paling banyak terpengaruh. Apabila ada sesuatu masalah lalu dipancing orang berbicara kayaknya kalau lalu kita tak iihkan, nah itu yang terjadi banyak. Iihlah apa nah ini iya iihlah, nah ini nih masuk kan sudah. Nah itu pengaruhnya hebatnya tuh. Makanya menjaga jangan sampai diri kita tuh tersirit kan kayak gitu. Nah itu yang paling penting. Nah di sini semua di dalam faktor kehidupan kita ini pasti berhadapan malam siang dimanapun kita dan kemanapun. Nah itu banyaknya makanya makhluk halus sangat halus gaib, jangan bicara gaib. Makanya bilangnya sesuatu yang kada tahu gaib ngaranya kan kayak itu. Karena disinilah gaib dunia dengan gaib ilmu, nah kan kayak itu. Nah nang kawa disentuh, nang kawa diraba tuh beda. Tapi membagi gaib ilmu, kayak apa cara menyentuhnya. Nah inilah pemahaman ini nang jangan sampai tergelincir sedikit pun pemahamannya. Ya alhamdulillah
kita malam ini dengan pertemuan malam ini mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dulu bermanfaat khususnya bagi diri kita bersama-sama kan gitu. Mudah-mudahan ada bimbingan, ada petunjuk ya Allah. Dengan berkat artinya kita mengambil dengan zikir nafasnya kita benar-benar melatih Allah sampai bujur-bujur yang tidak ada huruf, tidak ada suaranya. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah, bimbingan Allah, nah kita bersama-sama kan kita dengan ridha dengan Allah, dengan rahmat Allah, dengan hidayah petunjuk dari Allah, kita bersama-sama menghadiahkan Fatihah kepada Rasulullah SAW dan khusus keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in dan tabi'at ila yaumil qiyamah. Kiramillahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma anjil rahmah wal maghfirah wa syafa'ah alaihi. Allahumma anjil rahmah wal maghfirah wa syafa'ah alaihim. Allahumma anjil rahmah wal maghfirah wa syafa'ah alaihim. Allahumma ja'alna ilman laduniyan umuman manfaatan mubarakatan min haqqi abdika wa rasulika Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa min haqqi Baliya ibnu Marqad ibnu Falak ibnu Salih ibnu Al-Qasim ibnu alaihi salam. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rabb Musa wa Harun wa Ibrahim wa Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bil fahmi warzuqna bil ilmi wal hikmah wal aqli bi haqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamna ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin warham waghfir lana ya Allah fa innaka ghafurur. Ya Hayyu ya Qayyum La ilaha illa anta ya Rabbana ya wasi'al maghfirah ya arhamar rahimin. Rabbana atina ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.